Ya. Kalau dia sayang beneran sayang sama kamu, nggak mungkin dia biarin juga anak dia pergi sama cewek itu di belakang kamu gitu. Pasti dia gini gitu. Jadi iya udah gitu. Halo, salam dari OS. Kembali lagi bersama saya Ricky Mustar dan kali ini saya bersama dengan salah satu karateka yang sangat berprestasi, telah mengharumkan nama bangsa, telah menyumbangkan banyak medali untuk Indonesia, yaitu Sunita Sari. Halo. Halo Sari, apa kabarnya? Oh, sehat ah. Sekarang lagi di mana posisi? Sekarang lagi di Jakarta. Jadi kemarin ke Jakarta kan mau ada ngasih tugas, abis itu nggak bisa pulang lagi Ya, jadi karena virus. terkurung di Jakarta ya? Iya, terkurung di Jakarta jadinya. Nggak bisa pulang ke Medan juga ya? Iya, belum bisa pulang ke Medan. Nah, Sari, ini ada hal yang menarik nih. Kemarin kita lihat ada di salah satu akun Instagram Sari dan juga di postingan-postingan Sari ada video Sari lagi nyanyi. Nah, di akun YouTube. Oh iya. Kau tinggalkanku, kau tinggalku dengan luka, sayang. Ku korbankan segalanya demi kau bisa dengannya, walau susah ku rasa asal kau bahagia dengannya. Ku tak menyesal kita pisah, meski ku terpukul luar biasa. Tuhan telah atur semua, ku tak mungkin mau paksa hati untuk kembali lagi. Iya. Itu gimana nih? Saya udah jarang melihat Sari mungkin di tatami. Apakah mungkin mau beralih menjadi YouTuber atau apa itu ya? Atau menjadi penyanyi? Enggak sih. Penyanyi enggak sih. Cuman kemarin kan Bapak pernah gini. Itu teman Bapak tuh anaknya ada yang buat ini YouTube gitu. Jadinya kakak buat YouTube dong gitu. Masukin kayak nyanyi kayak gitu. Terus aku kan nggak pinter nyanyi gitu kan. Baru bilang, ya lagu daerah kayak lagu karo kayak kan karonis kan ya. Jadi Bapak pengen yang lagu karo lah gitu. Ih nanti malah diketawain gitu. Jadinya ya udah buat aja dulu kan. Jadi karena Bapak pengen, ya udah aku buatin aja gitu. Cuman ya belum bisa lagu yang diminta sama Bapak gitu. Oh, kedepannya bakal ada lagu-lagu lain kah dari Sari? Belum tahu sih, kalau soal nyanyi sih belum tahu ya. Belum tahu ya. Cuman ada yang bilang, Kak lagu ini dong, Kak lagu itu dong gitu. Ya gimana nanti deh. Tapi yang pasti akun YouTube akan terus jalan ya, karena saya lihat juga ada postingan baru ya. Iya. Oke, berarti bagi teman-teman di sini yang ingin melihat update-nya Sunita Sari bisa lihat di akun YouTube-nya ya. Iya, subscribe ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, di Jakarta ini jadi gimana kondisinya ya? Kalau nggak bisa latihan di Medan, nggak bisa latihan di Jakarta juga, apa nih update kabar terbaru dari Sari? Jadi kan kalau di Sumut ya, Sari di Langkat itu ngelatih anak-anak kecil, terus kayak gitu sama ada apa tim juniornya Langkat gitu kan, Kabupaten Sari yang Kabupaten Langkat ya gitu. Iya, Kabupaten Langkat. Jadi Sari ngelatih di situ kan, Bapak ngelatih juga kan. Jadinya Sari ngelatih di situ juga gitu sama Bapak. Nah, kalau di Sumut kan ya, tapi ini kan lagi di Jakarta. Jadi kemarin sebelum wabahnya itu kayak udah di mana-mana gitu, jadi di Cengkareng itu kan anak Tante Sari semuanya pada latihan karate juga di dojo di Cengkareng. Nah, setelah itu kayak dojonya bilang, Kak Sari latihan anak-anak kecil dong, pengen latihan sama Kak Sari gitu. Jadinya ya udah, jadi Sari yang ikut bantu ngelatihin anak-anak kecilnya gitu. Jadi ini semenjak ini udah tutup semuanya, nggak boleh kemana-mana ya, di rumah paling latihan sendiri pasti. Kalau pagi itu latihan sendiri ya, walaupun kadang ringan-ringan aja gitu. Jadi dibuat latihan sendiri lah di rumah gitu. Tapi tetap selalu ada latihan ya, walaupun di rumah selalu ada, iya. Satu kali setiap pagi sih biasanya. Oke.
Untuk beberapa teman-teman yang ingin melihat bagaimana Sari latihan di rumah, saya ada beberapa videonya, nanti kita bisa lihat diklik aja di link yang ada di kanan atas ini ya. Nah, saya dapat gosip nih, Sari. Ini daripada kita nanya-nanya ke yang lain, nah saya lebih baik nanya langsung nih ya. Ada gosip katanya Sari ini udah putus ya katanya. Kan kemarin saya lihat di luar negeri kemana-kemana selalu dapat support lah dari ting-tingnya gitu kan. Nah, boleh di-share nggak ini putusnya kenapa dan gimana nih? Sebenarnya udah banyak yang nanya juga ya. Jadi rame banget yang nanya, yang kepo banyak banget gitu. Jadi aku kalau misalnya satu-satu gitu kan, jadi besok ada yang nanya ini, jadi aku keinget lagi. Besok ditanya ini, jadi keinget lagi gitu. Jadinya kadang nggak aku bales gitu. Kadang nggak aku bales juga kan. Jadi ya udahlah sekalian di sini aja ya, tapi yang intinya aja deh ya, dikasih tahu ya yang intinya aja. Jadinya sebenarnya sih kalau memang Tuhan bilang nggak jodoh ya nggak jodoh ya ayah. Terus gitu kalau katanya itu kalau jodoh itu kan sepadan, orang yang bakal sepadan yang dikasih jadi jodoh gitu kan, jadi pasangan. Ya mungkin nggak sepadan mungkin menurut Tuhan kan, jadinya ya memang harus berpisah. Cuman pisahnya yang gak enak. Jadi intinya itu ada cewek kaya. Wow. Ada cewek kaya, cantik. Jadi mereka itu, jadi waktu Sari pulang dari Jepang itu, kan Agustus, September awal. Nah di September akhir mungkin ya kali udah sama-sama sama dia gitu, udah bareng sama dia. Tapi dia belum tahu gitu, cewek itu belum tahu kalau Sari pacarnya gitu, karena mungkin kasih fake account yang lain lah, yang semuanya sih media sosial yang lain mungkin ya. Dan Sari nggak tahu juga kan. Ya udah, setelah itu kan ketemu. Jadi dia ketemu di SEA Games kan, karena Sari support dia ke sana. Terus ketemu di sana, ketemu juga sama teman-teman yang lain kan, teman-teman Indonesia juga banyak di sana. Jadi sekalian support juga mereka, sekalian datang juga lihat dia gitu kan, ngasih semangat gitu. Terus di situ cewek itu tahu gitu. Apa? Cewek itu tahu kalau Sari pacarnya. Nah, jadi cewek itu, dan dia udah jujur sih sama Sari. Udah jujur kayak iya ada cewek gini suka sama aku gini, dia udah lihat ini, kayak nunjukin semua yang dikasih sama cewek itu gitu, yang branding gitu. Aduh, aku gimana pernah langsung nangis tau kalau cewek gitu ya, dikasih tahu gitu, dikasih tahu bareng-bareng yang lihat nih aku punya ini, lihat nih gitu. Jadi aku nangis gitu. Dia kayak yang kayak berubah gitulah gitu, kayak yang bukan dia gitu loh. Jadi setelah itu dia jujur sama aku kan, tapi dia bilang udah enggak lagi kan, udah stop karena cewek itu juga udah tahu kan. Jadi ya dia jujur, katanya nanti bakal dikasih ini, dikasih itu, kayak dijanjiin apa-apa gitu kalau misalnya menang nanti SEA Games, nanti atau kita pergi traveling ke luar negeri gitu. Wow. Aduh sakit banget. Ini kok kayak nonton drama Korea gitu ya kayaknya. Aku kira itu kalau nonton kayak sinetron gitu ya. Apa sih mana mungkin ada kayak gitu gitu kan. Baru aku ngalamin kayak ya Tuhan, ini benar terjadi sama aku gitu. Kejadian nih. Iya kejadian. Jadi aku kayak lihat sinetron kayak nggak mungkin ada kayak gitu tuh gitu. Tapi kejadian gitu. Jadi cewek pokoknya udah dijanjiin ini itu kan, dan banyak juga yang udah dikasih sama dia dan sama keluarganya juga, dan keluarganya juga kayak yang nutupin gitu kalau mereka tuh udah jalan berdua gitu sama Sari. Nah abis itu cewek itu bilang putusin si Sari gitu. Dia jujur. Putusnya di mana itu? Belum putus. Belum, soalnya kan dia datang ke rumah Sari kan, jadi dia kayak yang udah enggak kok, dia bilang kayak gitu sama aku, suruh putusin, tapi aku nggak mau. Dan Sari nangis kan, ya namanya cewek ya, walaupun karate kan nangis ya. Baru pulang, dia ikut pulang kan ke rumah, ke Langkat sama aku.
Oh, keangkat. Kelangkat. Jadi kayaknya cewek itu udah pergi gitu. Oh, sebelum cewek itu pergi, jadi aku ngechat dia karena cewek itu masih kayak ada ngechat kan. Jadi aku bilang, Kak, kami jangan di chat lagi ya, jangan chattingan lagi. Aku bilang, Kak, gitu kan. Soalnya memang kakak-kakak. Udah 36 kalau nggak salah. Oh. 36 atau 35 ya, nggak tahu. Terus bilang, Kak, jangan di chat lagi ya. Baru cewek itu bilang gini, kalau aku udah dapat hatinya, kamu mau apa? Gitu. Ya Allah, ya Allah. Aduh, itu bener-bener kayak sinetron. Aku jadi kayak, ih, ini bener ya, ada di kehidupan nyata orang sejahat atau misalnya ada kehidupan nyata orang yang kayak gitu ngomong sama orang itu jahat gitu loh, ngomongnya gitu langsung kasar gitu loh. Baru setelah itu aku diam aja kan, baru aku ngomong kan sama dia, enggak, katanya udah gitu. Lagian dia juga udah ke rumah aku kan, lagi ngomong sama bapak sama mama, jadi udah ngomong, jadi kayak udah lega gitu kan, udah lega gitu, karena dia juga kayak udah ngilang gitulah cewek itu. Nggak tahu udah ngilang dari HP-nya, udah ngilang tapi nggak tahu yang lain ya. Ya. Nah, ya udah setelah itu pulang ke rumah, jadi dibilang, kamu jangan gini-gini ya, bapak bilang gitu kan, bapak bilang, iya Pak iya Pak ya kayak gitu sih, udah kayak nur gitu, iya Pak gitu. Jadi abis itu kan dia pulang kan, itu udah pulang dari Langkat, pulang ke sana, dan aku ke sana lagi tau kan. Nah setelah itu kayak ternyata di sana itu jadi aku sama mamahnya gitu di rumah gitu, dia pergi kayak ngewasitin di mana gitu kan. Jadi cewek itu ngikut sama dia. Oh. Setiap dia jadi wasit di mana itu, walaupun Sari ada di sana, ya di belakang Sari cewek itu ikut juga pergi di sana gitu. Oh, gimana rasanya tuh? Dan keluarganya nutupin. Wow. Padahal yang saya lihat udah pernah ngasih cincin ya? Itu waktu Sari pulang. Itulah yang putus itu yang waktu ngasih cincin sebenarnya itu. Jadi kan nggak jadi kan. Jadi kayak diundur lagi gitu kan. Dia mau datang lagi gitu, mau diundur lagi. Terus Sari harus pulang gitu. Dia bilang, iya aku mau pulang gitu. Ya udah kamu pulang, nanti aku kayak ngelatih di sana dojo aku. Ya gitu kan. Jadi sebelum aku pulang itu, ya udah kita beliin cincin dulu ya, biar hatinya tenang ya gitu. Jadi ya udah dibeliin cincin kan. Habis dibeliin cincin, ya udah dipakein, cincinnya jangan dilepas gitu. Cincinnya jangan dilepas, jangan dibuang, jangan dijual ya. Tunggu aku kembali lagi nanti, balik ke sana aku tukar cincinnya sama cincin nanti kita yang serius gitu. Nah, dan terus gitu mamahnya ngomong ke aku juga kan. Jadi sebelum pulang itu bilang, Sari banyak makan ya di sana ya, gitu. Iya Mae, gitu. Iya, banyak makan, jangan sakit-sakit ya, gitu kan. Iya. Terus nanti tungguin mama di sana ya, katanya gitu. Janji ya Mae, aku bilang gitu kan. Janji ya Mae. Baru dia bilang janji, mamanya bilang gitu kan ayah, janji gitu. Terus ya udah lega kan, baru dia bilang udah lega kan, gitu kan. Iya. Jadi aku belum tahu kalau mereka itu sebenarnya udah jalan sama cewek itu lagi, walaupun aku ada di sana tuh tahunya itu setelah putus sebenarnya sih ya. Jadinya aku pulang ke Medan tau kan, pulang ke Langkat, terus gitu 3 hari itu kayak dia yang kayak ngilang gitu lagi. Jadi aku kepoin kan, jadi aku kepoin gitu dari handphone mama aku, dan aku kepoin cewek itu udah ada foto kalau mereka jalan bareng, ada yang dipegang di tangannya, ada gitu-gitu. Aku jadi langsung. Jadi terus waktu itu aku karena aku tahu itu tanggal berapa ya? Tanggal 13 Valentine, tanggal berapa sih ya? 14 ya? Iya, 14 ya. Oh, tanggal 13-nya itu jadi aku telepon karena aku lagi sakit dan dia kok nggak ngangkat gitu ya. Baru tiba-tiba diangkat. Abis diangkat, aku tahu dulu dia pergi sama cewek itu gitu kan. Ketahuan sama aku pergi sama cewek itu kan. Lagi cewek itu kayak nggak ngepost bareng sama dia gitu, udah nggak malu gitu ngepost sama dia gitu loh, jalan kemana-mana gitu. Jadi aku telepon, kamu kok jalan sama dia lagi, katanya udah nggak lagi gitu kan. Baru dimatiin kan teleponnya, pokoknya gitu. Habis itu dia chat aku,
baru bilang kayak gini, posisinya cewek itu lagi sama dia dan aku nelpon dia gitu loh. Kenapa sih gini-gini? Posisinya kan mereka lagi berdua. Nah, aku nggak tahu kenapa berubah gitu ya, dari nggak pernah seketus dan ngomongnya sekasar itu. Baru dia bilang gini, dia bilang kalau kamu memang cinta aku, biarin aku pergi deh gitu kayaknya, biarin aku pergi gitu sama dia gitu ngomongnya. Aku bilang gitu, aku masih pakai cincin yang kamu kasih loh, aku bilang gitu. Baru dia bilang, ya aku bukan cowok yang kamu mau, biarin aku pergi sama dia gitu, udah kita sampai sini aja gitu. Baru aku langsung kaget kan, baru dari yang masih aku baru pulang 3 hari dari sana, dan aku masih pakai itu cincin, dan dia tiba-tiba bilang, kalau kamu cinta aku, biarin aku pergi deh gitu sama dia. Gitu. Dari yang udah planningnya, udah dia ngomong sama bapak gimana, yang kami di rumahnya juga ngomong sama mamanya udah gimana, dari yang udah baik-baik aja tiba-tiba sampai rumah yang udah blast gitu, dia sekasar itu sih ngomongnya, bilang move on, dia ngomong gitu, move on gitu doang. Nggak pernah sekasar itu, nggak pernah sekasar itu sih. Jadi tiba-tiba waktu dibilang move on, aku cuman bilang, lagian daripada udah nggak sehat kan kalau mereka udah bahagia sama-sama. Kalau aku bertahan juga kayaknya udah nggak bisa lagi gitu kan, Ayah. Jadi aku bilang iya, ya udah, aku bilang gitu, ya udah, semoga bahagia ya sama dia gitu. Aku bilang gitu. Terus setelah itu mamahnya teleponin aku kan, mungkin dia kasih tahu mamahnya atau gimana. Mamanya masih teleponin aku, ngechat aku, Sari katanya sakit ya, gak aku balas-balas kan, dan udah agak enakan aku balas, iya ma gitu kan, iya lagi sakit gitu, udah enakan, iya, nanti aku suruh dia teleponin kamu gitu, gak usah, aku bilang kayak gitu. Jadi aku udah bilang gak usah. Baru semoga nanti bahagia sama cewek itu ya, aku bilang, bahagia sama cewek itu ya Mae, aku mungkin bakal rindu sama Mae nanti gitu, sama anak-anak kecil juga gitu kan. Jadi aku bilang gitu. Terus mamahnya bilang kayak gini, iya mama udah tahu, mama nggak bisa, mama juga sedih gitu doang. Jadi iya mama udah tahu, mama juga sedih gitu doang. Jadi setelah itu ya aku harap suatu saat nanti bisa ketemu lagi, tapi aku janji nggak bakal ganggu lagi, cuman pengen ketemuin mama mungkin suatu hari nanti yang aku nggak tahu kapan, mungkin aku bilang gitu. Terus setelah putus itu, besoknya beberapa hari kemudian mereka kayak cewek itu udah jalan bareng sama keluarganya gitu, kemana, ke tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang mewah-mewah, makin terbuka ya kayaknya ya. Sudah semakin terbuka dia melakukan udah yang kan gini sih ya, jadi udah mamanya juga udah sama keluarganya pergi bareng sama cewek itu juga kan, jadi udah bahagia sama-sama. Baru beberapa hari setelah aku putus deh kayaknya itu udah pergi dan udah komen-komenan, tapi mamanya masih kayak ngechatin aku gitu, dan aku ya masih gimana ya, sedih. Kalau sedih sih aku nggak sedih karena sedih gimana gitu, enggak sih, karena udah seneng lihat bahagia, keluarganya bahagia gitu, bisa ketawa-ketawa kemana-mana, tempat yang bagus-bagus gitu kan ya. Seneng sih. Cuman yang buat sedihnya itu karena kecewa caranya yang cara putusnya itu sih yang sedih. Yang kecewa sih. Kalau dia sama cewek itu enggak sedih sih, cuman cara dianya itu yang baru 3 hari gitu loh pulang dari sana, tiba-tiba dia bilang, biarin aku pergi kalau kamu cinta sama aku gitu. Kayaknya kayak gimana ya, kayak film banget. Iya kayak film banget. Jadi aku ya udah. Jadi kan kemarin tuh galau kan, jadi pengen daripada galau buat yang nggak baik gitu kan, nyanyi gitu. Pas kemarin aku iya itu, jadi nyanyi lagian ada yang kayak dikenal gitu kan, yang penyanyi dari Karo juga, dan bilang yuk nyanyi, ya udah nyanyi. Pas aku dapet lagu bagus gitu kan, aku dengerin ada lagu baru bagus dari Timur, penyanyinya juga bagus gitu suaranya. Jadi mungkin teman-teman di sini bagi yang belum mendengarkan lagu Sunita Sari, nanti ada linknya di description, saksikan aja langsung ya. Karena kalau lihat lirik-liriknya, waduh ini sedih banget ya. Ada kata-kata asal kau bahagia dengannya, waduh. Ku korbankan segalanya
susah ku rasa, asal kau bahagia dengannya. Dengannya, waduh. Waduh, Nih, jangan udah sepenuh hati nih ya. udah. Pakai perasaan banget ya nyanyi ya. Betul banget. Tapi walaupun demikian, walaupun putus hati, tetap dong karir karatenya tetap latihan. Iya, masih latihan. Persiapan Masih latihan. terdekat apa? Ya, belum tahu sih sebenarnya karena ini semua di-cancel kan, semua Ya, pertandingan karena di-cancel. Iya, pada di-cancel, cuman ya latihan aja. Jadi kalau kesempatan siapa yang tahu kan, mungkin Ya. kesempatan di mana kita nggak tahu, ya bersiap diri aja. Gitu. Iya, bagi pemirsa di sini yang belum tahu, yang dimaksud oleh Suruni Tasari ini adalah mantannya itu seorang karateka. Oh, nggak usah disebutin. Oh, oke. Oke, skip. Oh, skip. Tapi nanti Iya di sih. sini di caption nanti di translate kayaknya bukan bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris juga kali ya. Jangan, Jangan. biar kita aja yang tahu. Oke. Tapi pasti ya fansnya Suruni Tasari yang sering ngikutin Instagram itu pasti tahu lah ya. Iya, jadi banyak yang lebih sedih gitu. Jadi waktu aku nyanyi gitu kan, sebenarnya hati aku udah kayak ademan gitu, kayak yang udah tenang. Tapi mereka yang denger lagu itu, jadi nge-DM Sari, kayak ada yang ngechat Sari gini, "Kak, aku nangis dengarnya." Jadi aku gini, "Oh, jadi kalian yang nangis ya?" Kak, baru gini, "Kak, sedih banget pasti ya Kak, gini. Kak, aku juga sedih. Kak, tadi aku dengerin berapa kali aku nangis gitu." Aku jadi gini, "Kakak udah enakan deh, kenapa kamu yang nangis?" Kita ya udah move on, orang lain yang belum. Iya, malah. kita ya udah, jadi kenapa kamu yang nangis gitu. Nah, kalau sekarang nih udah ada pacar baru lagi belum? Kalau pacar baru nggak ada, masih single. Single ya. Jadi Single, bagi ya, masih yang single. minat like dan komen dulu ya. Nggak, masih single, cuman ada yang berusaha ngedeketin gitu Oh, kan. ada. Ada beberapa yang berusaha ngedeketin, cuman nggak tahu Sarinya yang belum bisa buka hati, Oh, gitu. atau merekanya yang nggak bisa ngambil hati Sari. Oh. Jadi kayaknya belum kalau Gitu. mau soal yang deket sama cowok sih masih belum. Belum ada yang deket banget lah ya. Belum ada yang deket banget. Karena ada Jadi COVID gitu kali ya. aja. Karena corona nggak boleh Mungkin deket-deket. karena ada COVID. Iya. Jadi ya lagi enak sendiri sama temen kan, teleponin Ya, teman-teman, betul. ketawa-ketawa, masih senang kayak gitu sih. Sama masih senang latihan sendiri di rumah. Ya. Nah, satu lagi nih. Kalau misalnya salah satu pemirsa di sini ada yang ternyata suka sama Sari nih. Kita kan harus tahu dulu nih kriteria cowok idamannya Sari ini seperti apa? Mungkin bisa share. Aku nggak usah kasih tahu kriterianya gimana gitu ya. Nggak usah Mungkin kasih tahu yang gimana gitu. Oke. Nah, aku lagi suka dengerin, lagi suka ada penyanyi yang aku suka ya, penyanyi namanya Brandon Urie tuh. Aku suka karena dia itu kayak yang cool, tapi dia yang kayak lasak apa ya, kalau bahasa Medan lasak itu yang kayak nggak bisa diam gitu. Jadi kayak yang cool tapi yang apa adanya gitu. Aku suka banget gitu. Jadi aku suka dengerin dia gitu. Sama ada satu lagi ya, jadi ada orang Surabaya, jadi bukan orang Surabaya asli sih, dia bule dari Australia. Jadi ngomong Jawanya itu lebih fasih daripada Sisil. Iya. Sisil aja masih belum fasih ya. Sisil kalah kalau masih Sisil ngomong bahasa Jawa sama dia sampai yang halus-halusnya. Jadi aku suka nontonin dia itu ngakak gitu, yang apa Londo Kampung itu. Iya, Londo Kampung. Itu Londo Kampung Modok banget. Jadi kalau kriterianya ya kayak Cak Dev aja lah ya. Soalnya dia tuh ganteng, tapi sayang banget sama istrinya gitu loh. Sifat ya, soal sifatnya ya, dia tuh ganteng, banyak fansnya, tapi rendah hati. Terus banyak fansnya juga yang orang-orang di sekeliling gitu, dia tetap rendah hati dan tetap kemana-mana sama istrinya gitu, nggak yang neko-neko gitu loh, gitu ya, sih. Ya. Jadi aku senang sama ngelihat Cak Dev itu yang sederhana sama istrinya, rendah hati gitu, aku suka. Iya.
Itu sih. Jadi kerjaan Sari tuh ya nontonin gitu sih, nontonin mereka aja gitu, sama ya paling latihan, belajar masak. Oh, belajar masak berarti. Belajar masak Itu Sari. dong sekarang dong. Udah bisa. Berarti udah nggak Ada yang dimasakan mau lagi project? dong. Kalau ke apartemen itu nggak dimasakin lagi dong. Wih, aduh, diingetin lagi. Enggak, udah. Jadi kemarin kan Sari tuh paling suka spaghetti carbonara kan. Jadi tadi buatin gitu kan. Dan aku belajar gitu kan, belajar buat sendiri. Dan aku gini, lebih enak aku juga. Jadi nggak perlu. Jadi aku bisa masak seenak ini ternyata dan nggak perlu orang lain yang masakin aku. Gitu. Mantap banget sih. Bagi yang sering ngikutin IG-nya pasti tahu ya. Jadi itu sih. Cuman mamanya sampai sekarang masih ngechatin Sari, mungkin merasa bersalah kan, dan dan mereka juga udah pergi bareng-bareng sama-sama cewek itu gitu. Berarti udah ada goodbye lah ya, nggak usah. Iya, cuman teman-teman juga bilang jangan dibalas gitu. Jadi teman-teman juga bilang kayak cerita juga sama orang tua, jangan dibalas gitu. Yeah. Kalau dia beneran sayang sama kamu, nggak mungkin dia biarin juga anak dia pergi sama cewek itu di belakang kamu gitu. Pasti dia gini gitu. Jadi iya udah gitu. Jadi masih ada suka yang anak-anak junior aku atau teman-teman aku gitu yang ngirimin foto dia sama cewek itu gitu. Jadi aku gini, aduh ngapain lagi sih anak-anak ini? Baru, Kak, yang ini ya, katanya, yang ini ya. Aku kesel banget deh gini gitu kan. Baru, Kak, sama cewek ini ya, katanya gitu. Jahat banget sih cewek ini gitu kan. Baru ngirimin foto lagi. Sar, tadi dia kesini, Sar tadi dia gini sama cewek. Iya, banyak intelnya ya, sorry ya. Please, stop. Banyak banget intelnya. Ya, makanya Sari. Gitu. Ya mungkin di video ini juga Sari bisa ngasih tahu teman-teman Sari ya, sebaiknya kayaknya nggak perlu ngirim itu lagi. Iya guys, tolong dong guys, jangan ya, please. Bukan sebenarnya aku kemarin ngelihat fotonya gitu kayak yang kenapa ya? Aku juga nggak tahu kenapa nggak sedih gitu, ngelihatnya juga nggak sedih. Aku sedihnya itu masih karena caranya gitu, caranya yang ninggalin akunya gitu. Ya. Cuman kalau ngelihat dia udah nggak sedih lagi. Cuman kalau tiap ada dia ngepost apa sama cewek itu dikirimin kan gak enak juga ya. Iya, capek juga ya kita mana gitu. Iya, jadinya ya udah jangan lagi ya guys. Mohon jangan. Aduh, sakit guys. Ya. Nah terakhir nih, kita kan lagi corona gini, jadi Sari juga jarang aktivitas ketemu yang lain. Ada yang mungkin mau disampaikan nggak dengan teman-teman yang lain? Ada sih, jadi ya bertahan aja dulu ya guys ya di rumah ya, jangan aku udah bosen banget aku keluar, jangan, tolong ditahan sebentar aja, soalnya itu dikit aja kena sama kita itu dampaknya sama keluarga, sama orang sekitar kita juga gitu kan. Jadi ya tahan dulu lah. Kalau Pak Jokowi bilang juga sakit nggak sakit pakai masker, ya pakai masker gitu kemana-mana gitu. Jadi Sari masih suka lihat kan dari depan rumah gitu kan, di gerbang lihat orang pada jalan naik motor kayak gitu, masih ada yang nggak pakai masker gitu. Jadinya aduh kayak yang kenapa sih kesadarannya kurang gitu soal penyakit ini gitu. Sedangkan di negara lain itu udah sampai ribuan yang meninggal gitu. Yeah. Jangan sampai di negara kita itu ribuan yang meninggal gitu. Iya kalau misalnya orang lain, kalau misalnya ada keluarga kita gimana coba gitu. Jadinya ya bertahan dulu di rumah, ya cari kegiatan apa di rumah gitu, biar semuanya aman, biar semuanya kembali semula lagi gitu. Itu sih ya. Oke, mungkin sekian saja. Sari, terima kasih atas waktunya dan terima kasih. Selamat juga atas YouTube akun barunya. Jadi teman-teman yang di sini silakan untuk like, comment, dan subscribe juga di video ini dan juga mampir ke YouTube-nya Sunita Sari ya. Oke, terima kasih. Stay safe and healthy. Terima kasih. Os.